Coba bandingkan Indonesia dengan negara lain seperti Dubai atau Qatar yang kita semua tahu itu negara kaya. Semua masyarakatnya punya duit, nyetir mobil Ferrari, Lamborghini itu seperti hal biasa, bukan hal mewah. Sedangkan kalau kita lihat ke Indonesia, masyarakatnya rata-rata miskin semua, yang kaya hanya minoritas. Nah, kalau kita bandingin lah, kenapa kayak gitu? Ya kita bisa bilang Qatar dan Dubai semua jadi kaya karena sumber alamnya luar biasa banyak, terbesar minyaknya di seluruh dunia, ya kan? Tapi bukannya Indonesia punya banyak sumber alam juga ya? Kalau kita lihat sumber emas terbesar di dunia, itu Freeport di Papua, yaitu Indonesia. Kita punya sumber kelapa sawit terbesar di dunia, yang kedua Malaysia. Kita punya sumber ikan laut, seafood, terbesar kedua setelah Cina. Dan Cina pun banyak nyuri dari negara-negara seperti Philippines dan Indonesia juga. Kita punya sumber batu bara nomor 6 terbesar di dunia. Yang di atas Indonesia hanya negara maju semua. Amerika, Rusia, Australia ini negara maju semua. Tapi kok Indonesia toh yang termasuk negara miskin? Padahal sumber alamnya segitu banyak. Berarti ada permainan. Berarti ada sesuatu hal yang terjadi di masa lalunya Indonesia sehingga dibuat seperti begini. Masyarakat miskin, minoritas kaya, tapi sumber alamnya bukan buat manfaatnya orang lokal, tapi buat orang luar negeri. So, itu yang mau kita bahas di video ini, dan kalau siap mulai, ayo kita langsung mulai. Kali ini saya mau merujuk kepada buku, oke? Karena sudah saya bilang berkali-kali di channelnya MyStack, kalau mau lihat masa depan harus tahu masa belakang dulu, oke? Karena walaupun gak selalu persis sama, sering mirip kejadian masa lalu sama masa depan. Kali ini lihat ke yang saya merujuk, buku namanya Confessions of an Economic Hitman, How America Really Took Over the World. So ini ceritanya gimana Amerika bisa menguasai seluruh dunia dan ibaratnya perkosa banyak negara. Negara yang punya banyak minyak disikat sama Amerika. Negara yang punya akses infrastruktur yang luar biasa penting disikat sama Amerika. So itu cerita buku ini. Penulisnya sendiri dia itu yang langsung bekerja dan involved dalam kasus-kasus ini. Di antara contoh-contoh yang disebutkan di buku ini, salah satunya termasuk Indonesia. Jadi dia sebutkan secara langsung apa yang terjadi di Indonesia. Tapi karena ini video publik di sosmed ya, saya harus agak hati-hati, sensitif dengan hal ini. Jadi yang saya contohin hanya strategi umumnya, dan mungkin pilih contoh negara lain, contoh Panama yang juga disebutkan di buku ini. Dari yang apa yang kita membahas, Anda akan langsung klik dan bisa kaitin sama apa yang terjadi di Indonesia atau di banyak negara lain yang Anda bisa lihat jelas-jelas ini ada permainan. Kita bahasin dulu strategi Amerika pada umumnya. Kalau mereka lihat ada negara tertentu yang punya sumber alam penting atau punya akses infrastruktur penting, mereka tentu saja, mereka itu Amerika, tentu saja mereka mau menguasai infrastruktur tersebut. Teknik pertama yang paling sederhana untuk bisa menguasai sumbernya negara adalah untuk kong kali kong sama si presiden saat itu. Contoh, ini ada negara punya banyak minyak, Amerika akan masuk dan samperin si presidennya dan bilang, oke, kita akan kerja sama ini, tanda kutip ya, kita mau akses ke minyak ini, kamunya kita bikin kaya, kamu si presiden, keluarga kamu, dan orang-orang dekat kamu, kita akan bikin super kaya. Semua kontrak pembangunannya, semua logistiknya, dan lain-lain itu biar proyek yang ditanganin kamu. So, presidennya jadi kaya, orang dekatnya presiden jadi luar biasa kaya, tapi hasil buminya ini atau hasil sumber alamnya, larinya ujung-ujungnya buat manfaat Amerika. Itu pun bukan masyarakat Amerika, tapi orang elitnya Amerika. Anyways, itu teknik pertama. Dan untuk banyak negara, itu berhasil. Tapi di beberapa negara, presidennya terlalu tulus, cinta sama masyarakat. Dalam bukunya dia contohin negara Panama. Oke, Panama kan kalau ada lihat di peta, itu posisinya persis banget di tengah Amerika Utara sama Amerika Selatan. Dia itu yang bagian kecil banget itu loh. Dan dia ada satu infrastruktur penting namanya Panama Canal, yaitu kayak jalur air yang kalau kapal mau dari misalkan New York sebelah timur ke barat ke California, daripada lingkari seluruh Amerika dari utara ke selatan terus lewati Argentina, Peru, terus naik lagi ke atas, daripada kayak gitu, mereka lewat jalur Panama Canal ini bisa langsung sikat ya, jalur sikatnya lah. Mungkin puluhan tahun ada ya. Amerika mau menguasai dan aturkan si Panama Canal ini daripada harus bayar biaya setiap kali lewat, dan untuk benefitnya orang Panama, mereka mau ambil alih. Presidennya Panama saat itu namanya Omar Torrijos. Silahkan google sendiri dan cari infonya ya. Dia seorang yang benar-benar cinta negara Panama dan masyarakatnya, dan masyarakatnya Panama sama-sama membela dan cinta dia gitu. So, jelas-jelas main belakangan, main kong kali kong dengan jurus yang tadi gak akan berhasil sama si Omar Torrijos ini. So, opsi kedua adalah untuk pasang partai kedua, atau bisa dikatakan kayak kudeta, atau partai kedua yang melawan langsung dan take over presiden yang lama. Itu opsi kedua, dan mulai ada hijacking, medianya dibuatin supaya presiden yang saat ini jelek, yang baru justru yang bagus, padahal presiden yang baru sudah disetel memihak ke Amerika,
dipindahkan ke negara sendiri. Itu jalur kedua. Tapi dalam contohnya Panama itu juga gak berhasil. Karena sekali lagi semua masyarakat tahu kenyataannya dan tahu bahwa Presiden Torrijos ini tulus memihak ke negara. So kalau itu gak berhasil juga, alternatif ketiga ya bunuh presidennya. Dan dalam contohnya Panama dan contoh banyak negara, kita bisa sebutin satu-satu. Libya, Muammar Gaddafi, even Iraq, Saddam Hussein, right? Banyak negara yang memiliki sumber alam penting, gak bisa ditekuk sama Amerika, ya ujung-ujungnya presidennya mati. Termasuk Panama, Omar Torrijos juga sama-sama meninggal. Nah meninggalnya, kalau contoh dia, bukan dibom sih, officialnya helikopter accident. Oke, tapi kita omong kendaraannya presiden ya gak mungkin itu cuma accident, ya itu ada kejadiannya. So, itu 3 opsi, and then opsi keempat yang terakhir ya perang. Tapi opsi 3 dan 4 itu susah kalau sebuah negara memiliki kekuatan militer kuat. Contoh Korea Utara, so North Korea, gak bisa di take over semena-mena karena ya punya nuclear bomb. Itulah permainannya si Amerika untuk bisa, atau strateginya Amerika untuk bisa menguasai sumber alam negara tertentu. Kalau sudah ngerti itu, contoh kalau kita lihat di kasusnya si Freeport, itu kan zamannya, kalau nggak salah itu Presiden Soekarno ya. Ya, bisa perkirakan sendirilah, nggak mau saya sebutin di video ini. Tapi kok bisa hasil Freeport ini, emasnya, larinya bukan ke orang Indonesia. Kalau sampai emas itu larinya ke tangannya orang Indonesia, kita semua harusnya udah nyetir Ferrari semua juga. Right? Kenapa saya sebutkan cerita ini ya? Bukan dengan niat mau membuat masyarakat Indonesia ribut ya, walaupun itu kejadian umum, kalau sudah keterlaluan memang mengakibatkan ribut. Tapi amit-amit gak terjadi, kita mau cari alternatif lain. Harus ngerti informasi yang kenyataan supaya bisa tahu apa yang bisa kita lakukan di masa depan. Kalau sudah ngerti bahwa Indonesia itu negara yang mayoritas orang miskin, ya berarti bisa mulai pertimbangkan dan tanya ke diri sendiri, ya berarti masyarakat umum itu dibuat jadi komoditas, betul nggak? Kalau mau terima pembantu murah atau orang konstruksi murah di Singapura, di Dubai dan sejenisnya, carinya orang negara mana? Ya kalau bukan Indonesia ya Philippines kan. Rata-rata 2 negara itu. So kalau sudah ngerti, ya sorry to say ya, tapi masyarakat Indonesia ibaratnya sudah dibuat jadi komoditas untuk dikerjakan buat manfaatnya negara lain. Kalau nggak percaya, oke, kita lihat satu persatu. Sepatu, so Adidas, Nike, pabriknya di mana? Made in Indonesia sekarang. Uniqlo, lihat aja ke toko Uniqlo di mall, lihat labelnya, dibuatnya di mana? Di Indonesia. Harganya udah ratusan ribu kalau bukan jutaan. Pabriknya, orang yang kerja di dalam pabriknya dapatnya berapa setiap bulan? Right, so oke, sumber alam udah bukan buat manfaatnya Indonesia. Ya kelihatan jelas bukan buat masyarakat. Manusianya sendiri sudah dibuat jadi komoditas. Nah kalau sudah ngerti itu, Anda mau posisi keluar dari sistem yang umum, mau keluar dari Anda sendiri jadi komunitas, harus apa? Ya mau gak mau harus up level. Harus menyadari bahwa kalau Anda tidak up level, gak ada pendidikan, gak ada extra effort untuk bangun, buka mata dengan apa yang real, maka Anda sendiri nasibnya jadi budak. So oke, keluar dari sistem budak ini, Anda sendiri harus jadi orang yang jago manfaatin sumber alam dan ya sorry to say, komunitas masyarakat. Manfaatin itu semua untuk benefit Anda. Banyak caranya. Itu jalurnya Amerika untuk bisa hijack atau perkosa sebuah negara, right? Ambil ahli. Nah, kenapa saya ceritakan hal ini ya? Tentu saja bukan dengan niat mau membuat masyarakat Indonesia ribut atau gimana ya, tapi hanya untuk buka mata Anda ke kenyataan bahwa kalau Anda hidup di negara Indonesia, udah lahir dan besarnya di negara ini, Anda nggak tahu realitas yang lain. Taunya ya umumnya semua orang makan tahu tempe, semua orang susah beli mobil mewah, rumah, bla bla bla, right? Tapi itu sistem yang dibuat. Anda dibuat jadi penduduk di sistem budak, oke? Sorry to say, tapi masyarakatnya Indonesia memang dibuat jadi komoditas. Kalau mau cari tukang konstruksi murah, dapatnya, ini kita omong Anda di Dubai, di Singapura, bikin bangunan. Mau dapat tukang murah, dapatnya dari mana? Ya orang Indonesia, diimpor. So, gimana caranya mereka bisa paksa orang Indonesia selalu terima keadaan kayak gini? Ya banyak sih, dari hal media, budaya yang dibuat. So contoh ya, hanya Indonesia yang ada konsep sembako 9 bahan pokok. Itu konsep apa? Di negara lain gak ada konsep 9 bahan pokok. Masa you kalau mau hidup yang sehat cuma perlu minyak kelapa sawit, beras, gula, garam, apa ini? Mie goreng, susu. Di luar negeri rata-rata makannya steak, salmon, sayuran yang seger-seger, macam-macam makanannya yang mahal-mahal, premium. Indonesia harus betah dengan 9 bahan pokok yang murah-murah. So itu contoh budaya yang dibuat. And then kalau kita lihat ke hal-hal lain, edukasi, pendidikan, standar pendidikan Indonesia sangat rendah sekali. Kalau kita lihat ke daftar IQ
IQ, yaitu intelligence. Indonesia kalau nggak salah rankingnya terendah keberapa di seluruh Asia. Average IQ-nya Indonesia kalau nggak salah 76. Tolong dikoreksikan di layar ya. Sedangkan negara-negara lain, South Korea, China, Malaysia, Singapore, IQ-nya tinggi-tinggi. So, pendidikan sudah dibuat seperti gitu juga supaya Anda nggak bisa